Mustikowati dengan NIM 6326664. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Atrim Nozimaiza Putra dan semua teman-teman yang saya sayangi. Pagi ini saya ingin mempresentasikan mengenai CSR atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab yang ditunjukkan untuk sosial maupun lingkungan sekitar. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan di kolom komentar setelah pembahasan selesai. Di sini ada corporate social responsibility. Corporate social responsibility. Pengertian corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, dan pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Di sini ada pengertian CSR menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Nanci, komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui praktik bisnis yang baik dan memberikan sebagian dari sumber daya perusahaan. Yang kedua, menurut Muhammad Hamim, sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Yang ketiga, menurut Fraderick, suatu asas yang dapat menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan tanggung jawab penuh atas akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan itu berada. Slide selanjutnya dibacakan oleh Rehan. Baik, terima kasih Rini Mustikawati. Saya Rena Pisarlen akan melanjutkan presentasi kajian teori. Yang pertama ada teori stakeholder. Adalah semua pihak yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti karyawan, masyarakat, perusahaan pesaing, dan pemerintah. Kedua, teori legitimasi. Adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Agar diterima oleh masyarakat, maka perusahaan harus mengungkapkan aktivitas sosialnya sehingga akan menjamin kelangsungan hidup perusahaannya. Tiga, teori sinyal adalah dorongan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Sejarah corporate social responsibility. Adanya evolusi industri telah menyebabkan masalah tanggung jawab perusahaan menjadi fokus yang tajam. Ini merefleksikan kekuatan industri baru untuk membentuk kembali hubungan yang sudah dianggap kuno, feodal, klan rumpun, atau sistem otoritas yang berlandaskan kekeluargaan dan teknologi memberi kekuasaan yang besar dan kekayaan pada perusahaan. Istilah CSR pertama kali ada dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Brown mengungkapkan bahwa keberadaan CSR bukan karena diwajibkan oleh pemerintah atau penguasa, melainkan merupakan komitmen yang lahir dalam konteks etika bisnis atau beyond legal aspect agar sejahtera bersama masyarakat berdasarkan prinsip kepantasan sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat. Konsep CSR, dehumanisasi industri, adalah efisiensi dan mekanisme yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Ekualisasi hak-hak publik adalah masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Akuariumisasi dunia industri adalah dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rantai ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Feminisasi dunia kerja adalah pelayanan sosial seperti perawatan anak atau childcare, pendirian dan kesehatan bagi anak-anak atau pusat-pusat kegiatan olahraga dan rekreasi bagi remaja
yang merupakan sebuah kompensasi sosial terhadap isu ini. Selanjutnya yaitu ruang lingkup corporate social responsibility. Yang pertama yaitu corporate philanthropy, yaitu usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Yang kedua ada corporate policy, yaitu kaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga ada corporate responsibility, yaitu usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan. Corporate Social Responsibility atau singkat CSR. Kegiatan CSR ditegaskan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT Pasal 74, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 15, 17, dan 34. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74, yaitu perseroan terbatas. Undang-Undang perseroan terbatas. Organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham, grup, atau dewan komisaris dan direksi. Dan untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15, 17, dan 34, yaitu memaparkan ketentuan mengenai asas dan tujuan penanaman modal yang diatur di undang-undang, mengatur ketentuan mengenai kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif serta mempercepat peningkatan penanaman modal. Materi selanjutnya ada fungsi dan peran corporate social responsibility. Untuk fungsinya yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha atau industri dalam konteks PR atau public relation. Tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan community relation. Yang kedua ada peran. Perannya itu strategi untuk pendapatan legitimasi dari masyarakat agar korporasi tetap dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dan juga menjadi jembatan untuk mengatasi konflik yang muncul di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agnes dengan NIM 32690 atau melanjutkan presentasi dari Putra. Di sini ada beberapa manfaat CSR, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya dan mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholder dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, peluang mendapat penghargaan, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, memberikan inovasi bagi perusahaan.
Selanjutnya ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi program CSR. Program CSR juga dapat diimplementasikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap perusahaan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rencana CSR adalah bahwa pelaksanaan program CSR melibatkan kerjasama perusahaan dengan pihak lain. Oleh sebab itu, perencanaan CSR merupakan perencanaan terintegrasi dan bukan semata-mata perencanaan yang dibuat oleh perusahaan. Tetapi dalam hal ini, perusahaan pun harus melibatkan pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam pelaksanaan CSR agar program CSR dapat berjalan secara efektif. Keterkaitan CSR dengan bisnis. Ada beberapa alasan keterkaitan antara CSR dan bisnis. Pertama, mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kedua, untuk melebarkan akses sumber daya. Yang ketiga, melebarkan akses target pasar. Yang keempat, membangun hubungan baik dengan berbagai relasi bisnis. Yang kelima, ada meningkatkan reputasi perusahaan. Dan keenam, ada pembeda dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. Yaitu prinsip pertama, kesinambungan atau sustainability. Yang kedua, program jangka panjang. Yang ketiga, berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi atau lingkungan maupun sosial. Prinsip keempat, ada CSR yang benar tidak membebani konsumen. Kesimpulannya yaitu, untuk mengetahui proses pelaksanaan CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai strategi PR atau public relation untuk mengelola citra di mata masyarakat adalah dengan membangun pelaksanaan program CSR yang harus sesuai dengan kode etik atau peraturan perusahaan yang telah ditetapkan dan harus ditaati sebagai pedoman agar bisa menentukan tahapan strategi selanjutnya. Proses pelaksanaan CSR yang selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi masalah atau fenomena yang terjadi saat ini, lalu membuat tindakan yang dirumuskan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini adalah sasaran CSR yang yakni masyarakat yang membutuhkan serta dirumuskan bagaimana cara penanganannya. Program CSR adalah dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan atau suksesnya CSR yang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga suksesnya CSR akan berdampak positif bagi masyarakat. Sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.